Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Yuniarti dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A1 angkatan 2017. NIM 17010032. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint hasil penelitian proposal penelitian mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu dosen Gida Kadarisma MPD. Judul proposal penelitian yang saya tentukan adalah pengaruh konseling kelompok dengan teknik RED untuk perilaku menyontek pada siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Cimahi tahun pelajaran 2020-2021. Outline. A. Latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Pembatasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan penelitian. Dan F. Manfaat penelitian. Di sini saya akan memaparkan dahulu latar belakang masalah tentang judul yang saya tentukan. Latar belakang masalah. Menyontek menurut Ehrlich dalam Anderman dan Mudrock tahun 2007 adalah melakukan ketidakjujuran atau tidak fair dalam rangka memenangkan atau meraih keuntungan. Salah satu cara untuk mengurangi perilaku menyontek di kalangan siswa adalah dengan konseling kelompok. Konseling kelompok menurut Prayitno adalah layanan bimbingan konseling yang mengikuti sejumlah peserta dalam bentuk kelompok dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan kelompok dengan mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. Dalam konseling kelompok, dibutuhkan suatu teknik pendekatan kepada klien. Salah satu teknik yang digunakan adalah teknik RED. Teknik RED menurut Ellis adalah terapi rasional emotif menekankan pentingnya peran terapis sebagai model bagi para klien. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, tingginya angka praktek menyontek di kalangan siswa SMA. Yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran siswa SMA akan bahayanya menyontek. Dan yang ketiga, belum diterapkan konseling kelompok menggunakan teknik RED ini di kalangan siswa. C. Pembatasan masalah. Mengingat berbagai keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang ada pada peneliti, maka pembahasan penelitian ini terfokus pada yang pertama, konseling kelompok hanya dilakukan dengan menggunakan teknik RED. Yang kedua, perilaku yang didiagnosis adalah praktik menyontek di kalangan siswa. Dan yang ketiga, konseling kelompok ini hanya dilakukan pada klien kelas 11 SMA Negeri 5 Cimahi tahun pelajaran 2020-2021. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah implementasi konseling kelompok dengan teknik RED untuk perilaku menyontek pada siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Cimahi tahun pelajaran 2020-2021? E. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh implementasi layanan konseling kelompok dengan teknik RED. Dan yang kedua, untuk mengetahui perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukan konseling kelompok dengan teknik RED untuk perilaku menyontek kepada siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Cimahi tahun pelajaran 2020-2021. F. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis, yang pertama ada menambah wawasan teori ilmu bimbingan dan konseling. Yang kedua, melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih jauh lagi, terutama pada penelitian masalah yang berhubungan dengan layanan konseling kelompok dengan teknik RED untuk perilaku menyontek di sekolah.
Manfaat secara praktis. Yang pertama, dapat dijadikan pedoman program bimbingan dan konseling. Yang kedua, dapat mengatasi perilaku menyontek pada siswa. Yang ketiga, menambah wawasan guru pembimbing dalam memberikan layanan konseling kelompok menggunakan teknik RED untuk perilaku menyontek. Dan yang keempat, untuk melihat seberapa besar pengaruh konseling kelompok dengan teknik RED agar mengubah kebiasaan menyontek. Kajian teori dan pernyataan penelitian. A. Kajian konseling kelompok. B. Kajian teknik rasional emotif terapi yang disingkat RED. C. Pengertian perilaku menyontek. D. Kerangka berpikir. Dan E. Pertanyaan penelitian. Kajian konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok. Menurut Sukardi dan Dewa Ketut tahun 2008, bahwa pelayanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Tujuan konseling kelompok yang dikutip dari Indonesia tahun 2020. Yang pertama adalah membangun anggota kelompok memahami dirinya dalam proses pencarian identitas atau menjadi diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan penerimaan diri dan perasaan pribadi yang berharga. Dan yang ketiga, mengembangkan sosial dan interpersonal skill. Misalnya, kemampuan memecahkan masalah, mengambil keputusan, empati dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain, bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Fungsi konseling kelompok. Yang pertama, proses interaksi antar remaja. Yang kedua, proses belajar dan berlatih perilaku baru. Dan yang ketiga, belajar mengekspresikan perasaan. Teknik konseling kelompok. Yang pertama ada homeroom program, yang kedua karya wisata, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat kegiatan kelompok, dan yang kelima organisasi siswa. Tahapan konseling kelompok. Yang pertama ada kegiatan awal, lalu kegiatan peralihan, kegiatan pokok, dan terakhir adalah kegiatan pengakhiran. Kegiatan pengakhiran ini ada beberapa. Yang pertama, pra-konseling. Yang kedua, tahap pemulaan. Yang ketiga, tahap transisi. Yang keempat, tahap kerja. Yang kelima, tahap akhir. Dan yang keenam, pasca konseling. Kajian teknik rasional emotif terapi yang disingkat RED. Pengertian teknik RED. Teknik RED atau rasional emotif terapi dikembangkan oleh Albert Ellis, ahli dalam bidang clinical psychology. Menurut Willis tahun 2014, rasional emotif terapi atau RED adalah sebuah aliran psikoterapi yang berlandaskan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur, maupun berpikir irasional dan jahat. Menurut Corey, tahun 2013, teknik konseling ini bertujuan untuk menyadarkan klien bahwa cara berpikir yang salah atau tidak logis itu merupakan penyebab gangguan emosional mereka, sehingga terapi ini bertujuan membantu klien membebaskan diri dari pemikiran yang salah dan tidak logis dan menggantikannya dengan cara-cara yang logis. Tujuan teknik RED. Yang pertama, meningkatkan percaya diri siswa. Yang kedua, menanamkan pada diri siswa bahwa siswa bisa mengenali potensi dirinya sendiri. Yang ketiga, memberikan kebiasaan positif bagi siswa agar meninggalkan kebiasaan menyontek. Teknik pendekatan rasional emotif terapi. Yang pertama, teknik pengajaran. Yang kedua, teknik konfrontasi. Yang ketiga, teknik persuasif. Dan yang keempat, teknik pemberian tugas. Pengertian perilaku menyontek. Menurut Indarto dan Masrun tahun 2004, menyontek juga didefinisikan sebagai perbuatan curang, tidak jujur, dan tidak ilegal dalam mendapatkan jawaban pada saat tes. Menurut Dayton, dalam Ningsih tahun 2010, menyatakan bahwa cheating is attempt
an individual makes to attain success by unfair methods. Menyontek adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara-cara yang tidak jujur. Dan yang terakhir, menurut Eldridge dalam Underman dan Mudrock tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyontek adalah melakukan ketidakjujuran atau tidak fair dalam rangka memenangkan atau meraih keuntungan. Pernyataan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah keterlibatan konselor dalam mengatasi perilaku menyontek siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Cimahi pada tahun pelajaran 2020-2021? Yang kedua, bagaimanakah perilaku klien sekarang dalam proses belajar di SMA Negeri 5 Cimahi tahun pelajaran 2020-2021? Yang ketiga, bagaimanakah cara klien dalam menilai dirinya sendiri untuk mengatasi perilaku menyontek? Yang keempat, bagaimanakah cara klien membuat rencana tindakan yang bertanggung jawab guna mengatasi perilaku menyontek? Yang kelima, bagaimanakah cara konselor membuat perjanjian agar klien mempunyai motivasi untuk mau melaksanakan rencana mengatasi perilaku menyontek? Yang keenam, bagaimanakah konselor menolak rencana yang telah disepakati dalam mengatasi perilaku menyontek siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Cimahi tahun pelajaran 2020-2021? Dan yang terakhir, bagaimanakah konselor memberikan konsekuensi dalam menerima hasil perencanaan hasil yang disepakati? Kerangka berpikir. Untuk mengetahui perilaku menyontek siswa SMA, salah satunya melalui pelayanan konseling kelompok. Teknik yang digunakan konseling ini adalah teknik RED. Teknik RED sangat cocok digunakan di sekolah. Misalnya, untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perilaku menyontek, hal positif dari teknik rasional emotif terapi atau RED diantaranya adalah mengembangkan rasa percaya diri, berpikir rasional, dan jujur. Metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. B. Subjek dan objek penelitian. C. Pendekatan dan jenis penelitian. D. Metode pengumpulan data. E. Keabsahan data. F. Teknik analisis data. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SMA Negeri 5 Cimahi. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 pada tahun pelajaran 2020-2021. B. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, petugas bimbingan dan konseling, siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Cimahi. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah pengaruh konseling kelompok dengan teknik RED untuk perilaku menyontek. C. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif naturalistik. Tentang metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell tahun 2008, mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Menurut Johnson dan Christensen tahun 2004, observasi kualitatif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan mengeksplorasi atau menggali suatu makna. Yang kedua, wawancara. Menurut Johnson dan Christensen tahun 2004, wawancara adalah metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai. Wawancara ada 3 macam. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, yang kedua wawancara semi-struktur, dan yang ketiga wawancara tak berstruktur. Yang terakhir adalah dokumentasi. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2010 mengatakan bahwa metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legar, agenda, dan sebagainya. Keabsahan data. Menurut Sugiono tahun 2015 berpendapat bahwa analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyebarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam laporan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh sendiri maupun orang lain. Yang pertama, perpanjangan keikutsertaan atau knowledge engagement. Yang kedua, ketekunan pengamatan atau persistent engagement atau observation. Yang ketiga, triangulasi. Yang keempat, pengecekan sejawat. Yang kelima, kecukupan referensi. Yang keenam, analisis kasus negatif. Dan yang ketujuh, pengecekan anggota. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis domain. Analisis domain dilakukan terhadap data yang dilakukan dari pengamatan berperan serta atau wawancara pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan di lapangan. Yang kedua, analisis taksomi. Dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Yang ketiga, analisis komponen. Dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah dikemukakan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Dan yang keempat, analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pemandangan yang sedang diteliti. Sekian pemaparan PowerPoint mengenai proposal penelitian. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.